Banyak orang baru sadar ginjalnya bermasalah setelah tubuh terasa sangat lemah atau dokter menyatakan hasil pemeriksaan sudah jauh berubah. Padahal sebelum itu, tubuh sering lebih dulu memberi tanda-tanda kecil yang tampak sepele dalam keseharian. Masalahnya, tanda awal kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan rasa sakit yang tajam. Karena itulah, banyak bapak dan ibu mengira tubuh hanya sedang capek, kurang tidur, atau sekadar faktor usia. Di rumah, kita sering melihat kaki agak bengkak, wajah tampak sembab, nafsu makan turun, atau tubuh cepat lelah, lalu menganggapnya biasa. Padahal ginjal adalah organ yang sangat penting karena bertugas menyaring limbah, menjaga cairan, mengatur elektrolit, dan membantu mengontrol tekanan darah. Kalau ginjal mulai menurun fungsinya, dampaknya tidak hanya terasa pada buang air kecil. Jantung, otak, darah, tulang, dan keseimbangan cairan tubuh pun ikut terkena pengaruhnya. Video ini bukan untuk membuat Bapak Ibu takut. Tujuannya adalah agar kita lebih peka membaca sinyal tubuh sehingga bisa bertindak lebih cepat sebelum kerusakan bertambah berat. Semoga ilmu ini menjadi pengingat yang lembut bahwa tubuh lansia perlu diperhatikan dengan lebih teliti dan penuh kasih. Dan semoga setiap keluarga yang menonton diberi kesehatan serta kemudahan dalam menjaga orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua yang setia belajar menjaga kesehatan di usia senja. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia. Di sini kita belajar memahami tubuh dengan bahasa yang sederhana, tetapi tetap mendalam dan bermanfaat. Pergi ke kebun memetik pepaya, pulang membawa daun selada. Kalau tubuh mulai memberi tanda bahaya, jangan tunggu parah baru waspada. Burung kecil hinggap di dahan, angin sore terasa sejuk. Jaga ginjal sejak gejala ringan, agar masa tua tetap teduh. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar usia Bapak atau Ibu sekarang, dan berasal dari kota mana. Siapa tahu ada sahabat sebaya dari daerah lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan bersama. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada keluarga, saudara, atau tetangga yang mulai sering mengeluh tubuhnya berubah tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi, tanda yang tampak kecil justru menjadi petunjuk penting untuk menyelamatkan fungsi ginjal lebih dini. 1. Kaki, pergelangan, atau wajah bengkak. Banyak lansia mulai melihat sandal terasa sempit, cincin susah dilepas, atau wajah tampak sembab saat bangun pagi. Karena pembengkakan ini kadang datang pelan-pelan, banyak orang menganggapnya hanya karena terlalu banyak duduk atau kelelahan. Secara medis, kondisi ini berkaitan dengan edema, yaitu penumpukan cairan di jaringan tubuh. Hal ini bisa terjadi ketika ginjal tidak mampu membuang kelebihan garam dan air secara efisien. Saat fungsi penyaringan ginjal menurun, natrium dan cairan lebih mudah tertahan di dalam tubuh. Akibatnya, tekanan dalam pembuluh meningkat dan sebagian cairan merembes ke jaringan, terutama di kaki, pergelangan, dan wajah. Dampak awalnya mungkin hanya bengkak ringan, berat badan naik tiba-tiba, atau kulit terasa tegang saat ditekan. Ini adalah sinyal bahwa keseimbangan cairan tubuh sedang mulai terganggu. Jika dibiarkan bertahun-tahun, penumpukan cairan dapat membebani jantung dan memperburuk tekanan darah. Pada kondisi yang lebih berat, cairan bahkan bisa menumpuk di paru-paru dan menyebabkan sesak. Pembengkakan ini diperburuk oleh kebiasaan makan asin, kurang bergerak, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung yang menyertai. Pada lansia dengan diabetes, kerusakan pembuluh kecil di ginjal membuat risiko edema menjadi lebih besar. Langkah antisipasinya bukan sesuatu yang rumit. Mulailah dengan memantau pembengkakan, mengurangi makanan tinggi garam, dan memperhatikan kenaikan berat badan yang mendadak. Jika bengkak semakin nyata, berlangsung terus, atau disertai sesak dan tekanan darah tinggi, sebaiknya segera periksa ke dokter. Evaluasi dini dapat membantu membedakan apakah ini berasal dari ginjal, jantung, atau gangguan lain. 2. Perubahan frekuensi buang air kecil. Sebagian Bapak Ibu mulai merasa lebih sering kencing malam atau justru jumlah urin terasa makin sedikit dari biasanya. Ada juga yang merasa pola buang air kecil berubah tanpa tahu apa penyebabnya. Secara medis, perubahan ini bisa terkait dengan gangguan fungsi filtrasi dan konsentrasi urin oleh ginjal. Ginjal normal bekerja seperti penyaring cerdas yang menyeimbangkan pembuangan cairan dan zat sisa sesuai kebutuhan tubuh. Saat nefron, yaitu unit penyaring kecil dalam ginjal, mulai rusak, tubuh kesulitan mengatur cairan secara presisi. Akibatnya,
urin bisa menjadi terlalu sedikit, terlalu sering, atau terasa tidak seperti biasanya. Dampak awal yang sering muncul adalah lebih sering terbangun malam untuk buang air kecil atau justru merasa jarang kencing meski minum cukup. Perubahan ini penting diperhatikan, terutama jika sebelumnya pola buang air kecil stabil. Dalam jangka panjang, gangguan ini bisa menandakan penurunan fungsi ginjal yang makin berat. Bila dibiarkan, limbah metabolik bisa menumpuk dalam darah dan memengaruhi banyak organ. Kondisi ini diperburuk oleh diabetes, pembesaran prostat pada pria, penggunaan obat tertentu, dan kurang minum yang kronis. Karena penyebabnya bisa berlapis, perubahan pola urin tidak boleh langsung dianggap sepele. Langkah realistisnya adalah mencatat pola buang air kecil beberapa hari, termasuk frekuensi, warna, dan perkiraan jumlahnya. Catatan sederhana ini sering sangat membantu saat berkonsultasi. Jika frekuensi kencing berubah drastis, terutama disertai bengkak, lemas, atau tekanan darah tinggi, sebaiknya segera diperiksakan. Gejala yang tampak sederhana bisa menjadi tanda fungsi ginjal mulai menurun. 3. Urin berbusa terus-menerus. Banyak orang pernah melihat urin berbusa lalu mengira itu hanya karena aliran kencing yang deras. Padahal, jika busa muncul berulang dan bertahan, tanda ini layak mendapat perhatian. Secara medis, urin berbusa bisa mengarah pada proteinuria, yaitu adanya protein yang bocor ke dalam urin. Normalnya, ginjal menahan protein tetap berada di dalam darah karena tubuh membutuhkannya. Ketika saringan halus ginjal, terutama glomerulus, mulai rusak, molekul protein bisa lolos ke urin. Kebocoran ini menandakan struktur penyaring ginjal tidak lagi keketat yang seharusnya. Awalnya mungkin tidak ada rasa sakit, hanya tampilan urin yang tampak lebih berbuih dari biasanya. Justru karena tidak nyeri, banyak orang menunda memeriksakannya. Dalam jangka panjang, kehilangan protein melalui urin dapat menyebabkan pembengkakan, penurunan status gizi, dan percepatan kerusakan ginjal. Ini juga sering menjadi pertanda awal penyakit ginjal akibat diabetes atau hipertensi. Kondisi ini diperburuk oleh gula darah yang tidak terkontrol, tekanan darah tinggi, dan kebiasaan terlambat menangani penyakit metabolik. Semakin lama kebocoran protein terjadi, semakin besar beban bagi ginjal. Langkah antisipasinya cukup dengan lebih peka melihat urin dan tidak menganggap busa berulang sebagai hal biasa. Jika muncul terus selama beberapa hari, sebaiknya jangan menunggu sampai gejala lain ikut muncul. Bila urin berbusa disertai bengkak atau tekanan darah tinggi, pemeriksaan medis perlu dilakukan sesegera mungkin. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang fungsi ginjal dipertahankan. 4. Warna urin keruh atau bercampur darah. Ada kalanya seseorang melihat urin tampak keruh, lebih gelap, atau bahkan ada semburat kemerahan. Banyak orang berharap itu hanya karena kurang minum, padahal perubahan warna bisa menjadi petunjuk penting. Secara medis, darah dalam urin disebut hematuria, sedangkan urin keruh bisa terkait infeksi, kristal, atau zat lain yang tidak normal. Kondisi ini tidak selalu berasal dari ginjal, tetapi ginjal termasuk organ yang perlu dicurigai. Jika ginjal atau saluran kemih mengalami peradangan, batu, infeksi, atau kerusakan pembuluh kecil, sel darah merah bisa ikut keluar bersama urin. Pada saat yang sama, zat sisa dan sel radang juga dapat membuat urin tampak keruh. Dampak awal yang terasa bisa berupa nyeri saat kencing, rasa tidak nyaman di pinggang, atau sekedar melihat perubahan warna tanpa keluhan lain. Meski tanpa nyeri, perubahan ini tetap penting diperhatikan. Dalam jangka panjang, hematuria yang diabaikan bisa menunda penanganan penyakit ginjal, batu saluran kemih, atau infeksi yang dapat merusak jaringan. Bila infeksi naik ke ginjal, kerusakan dapat berlangsung lebih cepat. Keadaan ini diperburuk oleh kurang minum, menahan kencing, diabetes, dan kebersihan saluran kemih yang kurang terjaga. Pada lansia, respons tubuh terhadap infeksi juga kadang tidak sejelas pada usia muda. Langkah pencegahannya mulai dari cukup minum, tidak menahan kencing, dan peka terhadap perubahan warna urin. Jangan menunggu rasa sakit berat untuk mulai peduli. Jika urin tampak merah, coklat, atau keruh berulang, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Warna urin adalah salah satu bahasa tubuh yang tidak boleh diabaikan. 5. Cepat lelah dan tubuh terasa lemah. Banyak lansia merasa belakangan ini tubuhnya cepat sekali lelah, padahal aktivitas tidak banyak berubah. Jalan sebentar sudah capek, naik sedikit tangga terasa berat, dan semangat pun ikut menurun. Secara medis,
Kelelahan pada gangguan ginjal sering berkaitan dengan penumpukan zat sisa dan penurunan produksi hormon eritropoetin. Hormon ini dibentuk ginjal untuk membantu sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Saat ginjal rusak, produksi eritropoetin bisa menurun, sehingga tubuh mengalami anemia. Pada saat yang sama, limbah metabolik yang seharusnya dibuang justru menumpuk dalam darah dan membuat tubuh terasa lesu. Dampak awalnya hanya terlihat seperti capek biasa, wajah pucat, kurang fokus, atau sering ingin berbaring. Karena gejalanya umum, banyak orang tidak menduga bahwa ginjal bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dalam jangka panjang, anemia akibat penyakit ginjal dapat menurunkan kualitas hidup, membuat aktivitas harian terganggu, dan meningkatkan beban jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengantar oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini diperburuk oleh kurang makan, penyakit kronis lain, perdarahan tersembunyi, dan peradangan yang berlangsung lama. Bila kelelahan hanya disikapi dengan istirahat tanpa mencari penyebab, akar masalah bisa terus berkembang. Langkah antisipasinya cukup mulai dari memperhatikan apakah lelah muncul tidak wajar dibanding aktivitas sehari-hari. Catat juga bila kelelahan disertai pucat, sesak, atau penurunan kemampuan melakukan kegiatan ringan. Jika tubuh terasa lemah terus-menerus tanpa sebab jelas, evaluasi medis sangat dianjurkan. Kelelahan yang menetap bukan sekedar masalah tenaga, tetapi bisa menjadi tanda gangguan organ dalam. 6. Gatal di kulit tanpa sebab jelas. Ada lansia yang mengeluh kulit terasa gatal terus, terutama malam hari, tetapi tidak tampak ruam yang khas. Kadang gatal ini dianggap hanya kulit kering biasa atau alergi ringan. Secara medis, gatal pada gangguan ginjal dapat berkaitan dengan penumpukan zat sisa metabolik dan gangguan keseimbangan mineral dalam darah. Kondisi ini sering disebut sebagai uremic pruritus bila berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal. Ketika ginjal tidak mampu menyaring dengan baik, racun metabolik dapat tertahan lebih lama di dalam tubuh. Perubahan ini dapat mempengaruhi saraf kulit dan respons peradangan, sehingga timbul rasa gatal yang menetap. Dampak awalnya adalah sulit tidur, kulit sering digaruk, dan perasaan tidak nyaman yang mengganggu ketenangan. Bagi lansia, gangguan tidur karena gatal bisa memperburuk kondisi tubuh secara umum. Jika dibiarkan, kulit bisa lecet, infeksi sekunder mudah terjadi, dan kualitas hidup menurun drastis. Pada tahap lanjut, gatal kronis sering menandakan gangguan ginjal yang sudah tidak ringan. Kondisi ini diperburuk oleh dehidrasi, kebersihan kulit yang kurang terjaga, penggunaan sabun yang terlalu keras, dan penyakit metabolik yang tidak terkontrol. Karena itu, gatal kronis perlu dilihat dalam gambaran kesehatan yang lebih luas. Langkah pencegahannya dimulai dengan cukup minum sesuai anjuran dokter, menjaga kelembapan kulit, dan memperhatikan apakah gatal muncul bersama gejala lain seperti bengkak atau lemas. Jangan hanya fokus pada kulit, tetapi lihat seluruh tubuh. Jika gatal tidak membaik, muncul terus tanpa sebab jelas, atau disertai tanda-tanda lain, sebaiknya periksa. Kadang keluhan di kulit justru berasal dari masalah di organ penyaring tubuh. 7. Mual, muntah, atau nafsu makan menurun. Sebagian orang merasa belakangan ini mulut pahit, mudah mual, atau tidak berselera makan meski makanan kesukaan tersedia. Perubahan ini sering dianggap hanya gangguan lambung atau faktor usia. Secara medis, penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan urea dan zat sisa lain dalam darah yang memengaruhi saluran cerna dan pusat mual. Inilah sebabnya gangguan ginjal sering menimbulkan keluhan yang mirip masalah pencernaan. Ketika limbah metabolik menumpuk, keseimbangan kimia darah ikut berubah dan tubuh merasa tidak nyaman. Rasa logam di mulut, mual, dan hilangnya selera makan bisa menjadi bagian dari proses ini. Dampak awalnya mungkin hanya makan jadi sedikit, badan mulai susut, dan tenaga menurun. Namun penurunan asupan pada lansia cepat sekali berujung pada kelemahan otot dan penurunan daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, kurang makan akan memperburuk status gizi, mempercepat penurunan massa otot, dan membuat pemulihan penyakit menjadi lebih sulit. Pada ginjal yang sudah terganggu, tubuh menjadi semakin rapuh. Keluhan ini diperburuk oleh diabetes, obat-obatan tertentu, infeksi, dan pola makan yang tidak sesuai kondisi medis. Karena itu, mual kronis pada lansia sebaiknya tidak hanya diobati gejalanya, tetapi juga dicari sumber utamanya. Langkah realistisnya adalah memperhatikan bila nafsu makan turun lebih dari beberapa hari dan berat badan mulai menyusut. Keluarga perlu peka, karena lansia sering tidak mengeluh meski perubahan sudah cukup nyata. Jika mual, muntah, atau hilang nafsu makan terus terjadi, pemeriksaan medis penting dilakukan.
Semakin cepat ditelusuri, semakin besar peluang mencegah kerusakan lebih jauh. 8. Sesak nafas. Sesak nafas pada lansia sering langsung dikaitkan dengan paru-paru atau jantung. Padahal pada beberapa kondisi, ginjal yang bermasalah juga bisa ikut menyebabkan nafas terasa pendek. Secara medis, sesak pada gangguan ginjal dapat terjadi karena penumpukan cairan di tubuh atau anemia yang mengurangi pasokan oksigen. Kedua hal ini membuat tubuh merasa kekurangan nafas meski aktivitas ringan. Jika cairan berlebih tidak terbuang, sebagian bisa menumpuk di paru-paru dan mengganggu pertukaran oksigen. Sementara bila anemia terjadi, darah tidak membawa oksigen secara optimal ke jaringan. Dampak awalnya adalah cepat ngos-ngosan saat berjalan, tidur harus lebih tinggi, atau merasa napas berat saat malam. Gejala ini sering berkembang perlahan, sehingga mudah diabaikan. Dalam jangka panjang, sesak yang berasal dari retensi cairan atau anemia dapat menjadi tanda kondisi yang serius dan memerlukan penanganan segera. Bila menunggu terlalu lama, risiko gagal jantung dan kegawatan lain bisa meningkat. Kondisi ini diperburuk oleh hipertensi, penyakit jantung, konsumsi garam berlebihan, dan keterlambatan mengenali bengkak tubuh. Pada lansia, satu gangguan organ sering menambah beban pada organ lain. Langkah antisipasinya adalah tidak menunda saat sesak mulai muncul, apalagi bila disertai bengkak kaki, lemas, atau urin berubah. Perhatikan juga apakah sesak memburuk saat berbaring. Jika napas terasa berat, dada tidak nyaman, atau tidur terganggu karena sesak, segera cari pertolongan medis. Gejala ini tidak aman untuk ditunggu sendiri di rumah. 9. Tekanan darah sulit terkontrol. Banyak orang mengira tekanan darah tinggi hanya menyebabkan masalah pada ginjal, padahal hubungan keduanya berjalan dua arah. Ginjal yang rusak juga bisa membuat tekanan darah semakin sulit dikendalikan. Secara medis, ginjal berperan besar dalam mengatur keseimbangan garam, cairan, dan hormon yang memengaruhi tekanan darah, termasuk sistem renin, angiotensin, aldosteron. Jika sistem ini terganggu, tekanan darah bisa menetap tinggi atau naik turun tidak stabil. Saat ginjal tidak menyaring dengan baik, tubuh cenderung menahan natrium dan air, sehingga volume darah meningkat. Kondisi ini membuat pembuluh darah menerima tekanan lebih besar setiap saat. Dampak awalnya mungkin hanya hasil tensi yang sulit bagus meski sudah minum obat. Ada pula yang merasa pusing, tengkuk berat, atau cepat lelah tanpa sadar bahwa ginjal sedang ikut terlibat. Dalam jangka panjang, hipertensi yang tidak terkontrol akan makin merusak pembuluh darah ginjal. Lalu, kerusakan ginjal itu sendiri akan makin menaikkan tekanan darah. Terjadilah lingkaran setan yang saling memperparah. Kondisi ini diperburuk oleh makanan asin, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, dan kepatuhan minum obat yang buruk. Pada lansia dengan diabetes, risikonya menjadi berlipat ganda. Langkah pencegahannya adalah rutin memantau tekanan darah di rumah, mengurangi garam, dan tidak menghentikan obat tanpa arahan dokter. Tekanan darah bukan sekadar angka, tetapi petunjuk keadaan pembuluh dan ginjal. Jika tekanan darah tetap tinggi meski sudah berobat, evaluasi fungsi ginjal perlu dipertimbangkan bersama dokter. Kadang yang harus dicari bukan hanya obat yang cocok, tetapi organ yang sedang bermasalah. 10. Sulit konsentrasi, linglung, atau mengantuk berlebihan. Sebagian lansia tampak lebih sering bingung, sulit fokus, atau mengantuk berlebihan tanpa sebab yang jelas. Keluarga kadang mengira itu hanya proses penuaan biasa. Secara medis, penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan toksin metabolik yang memengaruhi otak dan sistem saraf. Jika cukup berat, keadaan ini dapat berkembang menjadi gangguan kesadaran. Saat limbah yang seharusnya dibuang tetap beredar di darah, keseimbangan kimia tubuh terganggu dan kerja sel saraf ikut terpengaruh. Otak yang sangat peka terhadap perubahan ini akan menunjukkan gejala seperti sulit fokus, pelupa, atau mengantuk tidak wajar. Dampak awalnya bisa sangat halus, misalnya lambat menjawab, tampak tidak bersemangat, atau mudah bingung saat melakukan rutinitas sederhana. Karena berkembang pelan, keluarga sering baru sadar setelah perubahan menjadi cukup nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kemandirian lansia dan meningkatkan risiko jatuh, salah minum obat, bahkan kegawatan bila penumpukan racun semakin berat. Otak, ginjal, dan keseimbangan tubuh saling terkait erat. Keadaan ini diperburuk oleh dehidrasi, infeksi, gula darah yang tidak stabil, dan obat-obatan tertentu.
Karena gejalanya bisa tumpang tindih dengan masalah lain, pemeriksaan menyeluruh menjadi sangat penting. Langkah antisipasinya adalah memperhatikan perubahan perilaku dan kewaspadaan, bukan hanya keluhan fisik. Keluarga berperan besar, karena seringkali justru merekalah yang pertama melihat perubahan kecil. Jika lansia tampak makin linglung, mengantuk terus, atau sulit diajak berkomunikasi seperti biasa, jangan menunda mencari pertolongan. Pada kondisi tertentu, ini bisa menjadi tanda gangguan metabolik yang serius. Bapak Ibu, tanda-tanda tadi memang terlihat berbeda-beda, tetapi semuanya bisa terhubung pada satu pusat masalah, yaitu menurunnya kemampuan ginjal menjaga keseimbangan tubuh. Ketika ginjal terganggu, cairan menumpuk, racun tidak terbuang, darah kurang berkualitas, tekanan darah naik, dan organ lain ikut terkena beban. Itulah sebabnya ginjal tidak boleh dilihat hanya sebagai organ kencing semata. Ginjal berkaitan erat dengan jantung, otak, darah, paru-paru, tulang, otot, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Untuk membantu menjaga ginjal, pilih makanan yang lebih alami dan minim olahan, serta perhatikan asupan natrium agar tekanan darah tidak mudah naik. Konsumsi protein tetap penting, tetapi jumlahnya perlu seimbang sesuai kondisi, sementara sayur dan makanan kaya serat membantu metabolisme lebih teratur. Hindari kebiasaan berlebihan pada garam, makanan instan, dan minuman manis yang memperberat kerja pembuluh darah serta ginjal. Air putih cukup, lemak sehat, dan pola makan yang lebih sederhana justru sering menjadi pertolongan besar bagi organ penyaring tubuh ini. Latihan terbaik untuk lansia bukan yang paling berat, tetapi yang paling aman dan konsisten dilakukan. Jalan kaki, senam lansia, peregangan, latihan duduk berdiri, dan gerak ringan harian membantu sirkulasi darah, menjaga tekanan darah, serta mendukung fungsi metabolik tubuh. Aktivitas fisik yang rutin juga membantu mengontrol gula darah, menjaga berat badan, dan memperbaiki kesehatan jantung yang sangat berkaitan dengan ginjal. Tubuh yang terus bergerak dengan terukur biasanya lebih mampu mempertahankan fungsi organ lebih lama. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa beberapa tanda tadi mulai ada pada tubuh, jangan panik, tetapi jangan juga menunggu terlalu lama. Kepekaan membaca tubuh adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan hadiah besar bagi keluarga yang ingin terus melihat Anda. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Saya undur diri, tetapi tidak undur dari doa. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.